Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ya Allah rek, aku mari cukur terus ya apa jengat dek ini. Ini jengat rambutnya bagian sini doang ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya saja. Apa kabarnya orang baik? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan panjang umur. Hari ini di awal bulan, di pergantian bulan, masih diberikan kesehatan, panjang umur, masih bisa ketemu sama kalian lagi ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-1 November 2024. Di awal bulan, seperti biasa kita akan baca, kita akan lihat intuisi di bulan November ya teman-teman ya. Gimana evaluasinya bulan Oktober, baikkah secara pekerjaan, secara apakah perlu ada yang direvisi dari cara kerjanya, dari pekerjaannya, apakah capai target atau tidak. Semoga segala sesuatu yang artinya di bulan kemarin kurang baik, semoga Allah jadikan lebih baik di awal bulan ini, amin. Semoga yang sudah baik Allah jadikan lebih baik lagi, amin ya Allah. Yang kerjaannya kurang baik, yang rezekinya kurang baik, pokoknya segala sesuatu yang gak baik di bulan kemarin, bulan ini bismillah semoga Allah rubah menjadi lebih baik, amin. Tetap semangat, prasangkanya baik, doanya juga baik, insya Allah semuanya juga akan baik ya. Jadi di video ini Mas T akan bahas terkait dengan intuisi selama bulan November. Kira-kira dari beberapa sisi nanti ada hal apa yang bisa kita simak, bisa kita cerna, kemungkinan bisa juga dijadikan bahan kewaspadaan, nanti kita akan cerna. Disclaimer, ini hanya sebatas membaca angka. Saya bisa benar, bisa salah, bisa meleset, bisa tepat, dan yang pasti saya tidak pernah memastikan yang saya sampaikan itu pasti terjadi dan tepat terjadi. Ini yang harus kalian ingat ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dalam tanda kutip bagi teman-teman semua mau dalam dan juga luar negeri, yang baru atau yang lama, pokoknya untuk semuanya aja. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian yang artinya sudah subscribe baru atau lama, terima kasih. Untuk yang belum,
siapapun teman-teman yang baru nonton atau mungkin sudah sering tapi males subscribe, support Mas Tulus dengan subscribe. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Nggih. Terima kasih orang baik. Aku agak pesimis ya guys. Ternyata ini kan sebelum tanggal 10 ya, gaji harus terakumulasi. Jadi Mas Teh gajian di YouTube ini memang akumulasi dari bulan lalu. Jadi ada 3 bulan, hampir 3 bulan sama bulan yang ini, dan bulan ini tuh kayaknya teman-teman yang nonton lagi males skip iklan ya. Jadi yang masuk ke Mas Teh tuh nggak terlalu banyak, sehingga mendekati tanggal 10 itu dari nominal yang kemarin aku bisa hitung bahwa memang agak menurun. Jadi kita itu kreator itu dikasih kesempatan untuk melihat bahwa statistiknya begini. Simulasinya begini. Jadi saya tahu kalau misalnya yang nonton ini lagi nurun, lagi naik, lagi males skip iklan, lagi males ini atau topik yang ini kurang, semuanya kita bisa lihat. Jadi memang untuk untuk Oktober ya, Oktober tuh kurang, kemudian di akhir Oktober sudah mulai naik, dan mudah-mudahan harapannya Mas Teh teman-teman support sampai tanggal 10 ini nanti. Sebelum tanggal 10 teman-teman paling rajin tidak skip iklan, jadi Mas Tulus biar ada tambahan daripada $100 yang terkumpul di bulan lalu. Mudah-mudahan, karena lumayan tipis menurut saya. Jadi ya mungkin saya sudah pasti gajian dengan $100-nya, tapi tambahannya mungkin tidak terlalu banyak karena teman-teman yang nonton lagi kurang suka nonton iklannya, jadi skip terus sehingga Mas Teh nggak kebagian. Tapi kan nggak apa-apa. Gila nih lus. Nggak apa-apa teman-teman. Aku yo mek ngomong lek sing jenengan ikhlas ngelakoni, ikhlas memberikan ya ndak apa-apa. Sing mau yo monggo, sing ndak juga ndak apa-apa. Ndak ada paksaan ya teman-teman. Matur nuwun sekali lagi untuk supportnya yang sudah subscribe juga, terima kasih banyak ya. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan bahas intuisi di bulan November. Juga mudah-mudahan di awal bulan ini, sekarang Mas Teh pengen setiap awal bulan kita doa sama-sama sesuai dengan keyakinan kita untuk 1 bulan ke depan. Doanya bisa diwakilkan untuk yang pasti untuk tubuh kita sendiri, juga untuk seluruh leluhur kita, kemudian untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Setuju? Kalau setuju, mari kita sisihkan waktu 1 menit saja untuk berdoa bagi diri kita, untuk siapapun yang ingin kita doakan. Mudah-mudahan di bulan November ini Allah berikan yang terbaik, yang paling baik, yang sangat-sangat baik bagi kita. Mari berdoa bersama-sama teman-teman sesuai dengan keyakinan. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, semoga doa kalian dikabul sama Allah. Tetap pokoknya yang terbaik itu akan diberikan buat kalian dari Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga jangan lupa untuk minta doanya supaya sedekah nasi box kita ada di bulan Oktober ini. Amin. Dan doanya semoga orang-orang baik yang suka membantu sedekah nasi box, Allah kirimkan rezeki yang melimpah, Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi, sehingga beliau-beliau orang-orang baik itu masih bisa membantu sedekah nasi box kita di bulan November. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Yang belum, boleh cek kolom deskripsi, ada rekening BRI, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Minimalnya 12.000. Sing reguler setiap dino Jumat, matur nuwun berapapun siapapun Mas Tulus doakan semoga Gusti Allah berkahi jenengan, rezekinya yang sudah berbagi ke Mas Tulus, mau yang reguler, mau yang sudah bantu kapanpun mereka membantu sedekah nasi box, Mas Tulus doakan muga-muga rezekinya jenengan bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Allah terima sedekahnya, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan.
Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan, jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul, Allah tukar dengan kesehatan, dan Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baik teman-teman yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih teman-teman. Saat video ini tayang, pengiriman minyak bidara sedang Mas Tulus tiadakan karena Mas Tulus ada kerja, ada kerjaan, ada lagi pengiriman di hari Senin ya. Mohon maaf kalau memang tidak seperti biasanya karena memang kendalanya satu, Mas Teh juga harus kerja. Aku dianterin ini loh rek, kantong sama panitia masjid, minta doanya sehari ini sesok pokoknya pas teh kerja Sabtu Minggu ini, mudah-mudahan cuma 1 minggu ini Allah berikan rezeki lebih, sing nyawer rakeh ben kenek tinggo nambahi maulid. Kalau di Jakarta sih gitu ya, jadi setiap ada acara maulid Nabi kami diantar kantong, nanti kami isi sembako seikhlas kami, semampu kami, nanti kita antar ke masjid kemudian dibagikan ke masyarakat sekitar. Di Jakarta sih gitu, kalau tempat lain nggak tahu, makanya doain Mas Tulus biar sawerane banyak, amin, ben iso nambahi yang tadinya cuma tepung sama minyak biar bisa nambahin teh sama gula, amin. Matur nuwun nggih sedayanipun tanpa terkecuali, mugi berkah kagem panjenengan sedaya, amin, amin ya robbal alamin. Sama yang pesan minyak bidara baru ada di hari Senin nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Yang mau pesan minyak bidara, tonton video packingnya dulu, setelah itu baru difahami manfaat, fungsi, cara pakainya. Setelahnya langsung pesan ke WhatsApp di 0857 ya. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian kode pose jangan lupa. Oke? Terima kasih orang baik. Sebelum teman-teman yang tidak suka dengan intermezzo silakan digeser aja ya. Kalau jenengan kurang suka dengan intermezzonya digeser ke menit ke-10. Memang sudah begini caranya Mas T. Saya mau menanggapi satu komentar dulu sebelum saya bahas di sini ya. Ada Ibu Husul Khotimah ini berkomentar dan cukup ramai teman-teman di sini yang mengomentari bahwa beliau mengatakan bahwa Mas Teh kata Cerondol akhir bulan ini akan ada gempa besar di Jakarta tapi sampai sekarang aman. Maksudnya saya, gimana tuh prediksi gaibnya Cerondol? Maaf, betul. Ibu ini tidak menekan kenapa tidak terjadi. Tapi sepertinya ibu ini sedang kurang terlalu paham dengan yang disampaikan Cerondol. Saya klarifikasi ya teman-teman, bahwa Cerondol itu tidak pernah menyampaikan bahwa akhir bulan ini akan ada gempa di Jakarta. Tidak pernah menyampaikan itu. Jadi ini yang harus difahami. Mungkin pembahasan kita pada waktu itu adalah hal soal akhir bulan ini ada kemungkinan gempa atau tidak. Sekali lagi kemungkinan, di garis bawahi. Kemungkinan. Ya, kemungkinan ini hanya prediksi. Dan sekali lagi, saya Cerondol atau Eyang atau siapapun selain Allah tidak pernah ada yang tahu kapan musibah itu pasti terjadi, gempa dan seterusnya. Jadi di video sebelumnya memang pada waktu itu kita membahas soal musibah yang kemungkinan ada. Sekali lagi kemungkinan ada di akhir bulan 2 Oktober. Tetapi sekali lagi memang disampaikan juga sama Cerondol bahwa Jakarta itu ada kemungkinan potensi gempa, ancaman gempanya selain dari megatrust. Tetapi tidak ada, silakan ditonton lagi videonya. Aku sampai ngecek lagi video itu, aku tonton lagi. Biar aku bisa menyampaikan ke teman-teman bahwa di video itu tidak ada pengucapan Cerondol atau saya yang mengatakan bahwa Jakarta itu akan gempa tuh di akhir bulan Oktober. Tidak ada. Ada potensi gempa lain yang mengancam Jakarta selain megatrust, itu betul. Tetapi sekali lagi tidak ada ucapan sampai di akhir bulan. Sama satu lagi, tidak pernah saya dan Cerondol memastikan sesuatu yang terjadi. Jadi mohon maaf, mungkin kalau nonton video itu juga harus dicerna dengan baik. Mohon maaf saya tidak mengatakan ibu tidak mencerna dengan baik, tapi artinya mungkin ada hal yang harus jenengan tegaskan. Setiap video awal kan sudah ada, suka ditonton, tidak suka di skip. Saya tidak pernah maksa teman-teman untuk suka atau tidak, percaya atau tidak, oke? Itu sudah ada disclaimer-nya, sudah ada peraturan yang dibuat di channel ini. Mohon maaf sekali lagi, jadi teman-teman juga harus pintar mencerna apa yang Mas Teh sampaikan. Selalu Mas Teh tegaskan bahwa Mas Teh juga nggak tahu sebetulnya, ini hanya prediksi ya. Jadi teman-teman yang ramai berkomentar itu sebenarnya secara garis besar saya lihat
memang membela Mas T, tapi itu juga harus ditambahkan info bahwa memang nonton video itu juga harus difahami. Mungkin pas kita lagi bahas apa, Cerondol tiba-tiba ngoceh apa. Nah, itu yang harus di garis bawahi bahwa oh Cerondol nih apa ada omongan yang ngarah ke situ? Sebenarnya tidak ada, cuman ibu ini tidak paham ya, tidak mengerti pembahasannya Mas T, malah ditulis. Jadi terkesan apa? Nonton tok tapi ora paham. Ngapunten nggih Ibu, tapi memang lain kali teman-teman yang lain juga harus ditekankan bahwa nonton video itu juga difahami bahwa pembahasan segi apa. Ngapunten ya, saya minta maaf kalau saya ada salah ya. Oke, silahkan yang tidak suka dengan intermezzonya lumayan panjang di video ini 13 menit, kalian geser saja ke menit ke-13 ya. Oke, kalau gitu. November 2024 ini ada 1 sampai 30. Jadi ada 30 hari. Kalau Oktober 31 hari, kalau di November ini ada di 30 hari. Hal apa yang harus kita waspadai? Karena dari kemarin kita sudah lihat intuisi soal kesehatan yang diantarkan dari Cerondol, bahkan Eyang tadi malam bilang untuk kita tirakat, untuk kita menjaga tubuh kita untuk tidurnya lewat jam 12, untuk menjadi dalam tanda kutip tameng untuk kesehatan kita. Bahkan yang bilang 30-31 panasnya berlebihan karena pertanda pagebluk dan seterusnya. Jadi di edisi November ini yang pertama Mas T pengen bahas dari segi kesehatan. Betul yang disampaikan Eyang, disampaikan Cerondol. Sekali lagi betulnya mereka saya ukur dengan hitungan angka saya dan saya bisa salah. Simpel ya. Oke, di garis bawahi ya teman-teman. Aku nggak tahu akan banyak orang seperti apa ya. Mungkin terkesannya tidak menjatuhkan sebetulnya, tapi mereka hanya menegaskan. Cuma mereka tidak memahami ucapan yang Mas T sampaikan. Secara kesehatan hitungannya memang betul sekali. Intinya memang simbol, artinya mohon maaf, banyak orang yang meninggal karena pengobatan ini di tanggal atau di bulan November ini lumayan. Seperti yang kalian tahu masih sering menyampaikan, 1 itu simbolnya mati dan hidup. Jadi simbol kematian. Akan banyak orang yang melahirkan dengan lancar, amin, di bulan November. Akan banyak kehidupan baru, tapi juga akan banyak simbol kematian. Kematiannya dari segi disebabkan oleh penyakit atau ketika sedang menjalani pengobatan atau meninggalnya ketika sedang sakit. Lalu Mas T, Eyang kemarin bilang gatel, Cerondol bilang katanya nyeri di pinggang, kepala, kemudian juga demam-demam biasa. Kalau dihitung lewat angka apakah sama? Jawaban saya betul. Justru di November ini cenderung sakit-sakit yang ringan ya. Sakitnya tidak parah loh. Saiki ngene lho Rek. Kalau sampai muncul sebuah simbol gatel-gatel aja bisa menimbulkan atau menghilangnya nyawa kita, berarti kan memang hanya sebatas apa ya, kalau artinya tuh sebagai batu loncatan tok. Cara Allah mengambil haknya yaitu nyawa kita dengan cara yang sangat ringan, dengan cara yang mudah. Flu tok tiba-tiba tidur nggak bangun lagi, amit-amit. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah nggih. Amin. Nah, kemudian sisi yang disampaikan yang gatal itu juga ada muncul, tapi gatalnya tidak terlalu ya. Kalau dari hitungan angkanya justru rasa gatalnya tidak terlalu meluas, jadi mungkin kadarnya hanya sebentar. Kalau dihitung lewat angka, poinnya akan stop di tanggal 13 atau 15. 15 mungkin akan berubah, gatalnya tadi bukan berubah tapi sembuh maksudnya. Jadi rasa gatalnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh, tetapi mungkin sakit-sakit ringannya. Bahkan kalau sakit ringan atau flu, batuk dan seterusnya, saya menghitung sampai di Desember. Bukan hanya November. Sakitnya ringan, tidak terlalu lama, tapi akan berulang-ulang dan artinya bisa menjadi komplikasi dengan yang sudah ada di tubuh kita. Jadi teman-teman yang memang punya penyakit bawaan yang sudah mendarah daging dan masih belum diobati sampai sekarang bisa terkontaminasi dengan hal yang disampaikan yang juga dari hitungan angkanya. Nah, sayangnya ada dorongan virus. Jadi ada kemungkinan COVID akan merebak lagi. Artinya tidak merebak banget, tidak luas banget, tapi mungkin akan sedikit lebih banyak daripada sebelumnya. Artinya wabah COVID ini mungkin akan lagi
muncul varian baru dengan cara yang lebih mudah menular dan seterusnya. Tetapi ketika dikategorikan akan jadi pandemi lagi, tidak sejauh itu ya, tidak sejauh itu. Kemungkinan virus-virus muncul juga sangat ada, sehingga hati-hati, jaga kesehatan, minum air putih, vitamin bila perlu ya. Dan apabila saya sering bilang vitamin bila perlu loh. Jadi teman-teman ada yang salah paham juga soal ucapan vitamin bila perlu. Seakan-akan Mas T itu melarang kalian minum jahe, kunyit, empon-empon Indonesia. Mas T malah menyarankan vitamin. Kenapa nggak menyarankan minum jahe, air serai? Secara garis besar, saya tidak pernah melarang kalian mengkonsumsi itu. Jadi bahasa Mas Teh vitamin bila perlu, bila perlu. Tolong digaris bawahi iki lho rek. Makanya kadang-kadang ya bahasa ini juga agak sulit untuk dicerna oleh, maaf bagi yang kurang paham. Jadi agak sulit juga. Kalau bahasa yang Mas Teh nyuruhnya malah jadi orang baik aja, tapi Mas Teh nggak nyuruh ibadah, Mas Teh nggak nyuruh dekat dengan Allah. Lah itu satu kewajiban, jadi menurut saya juga nggak perlu saya tegaskan di setiap video dong. Harusnya kalian tahu beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi nggak perlu tak tegesno. Nah iki loh kadang-kadang sing aku nggak ngerti ya, apakah mereka tidak suka, apakah mereka mencari celah dengan apa yang saya sampaikan, aku nggak tahu. Tapi memang bagi sebagian orang yang tidak paham, nggak paham terus nggak seneng Berarti cara buat ngeklaim gitu loh. Seakan-akan Mas Teh itu kok Mas Teh lebih ngandelin suruh pakai janur daripada dekat dengan Allah. Seakan-akan seperti itu. Padahal aku selalu menegaskan juga beberapa titik selain itu, ya nggak perlu saya tegaskan terus. Soal kamu menembah marang Gusti Allah itu bukan satu yang harus saya ingatkan. Artinya memang satu keharusan gitu ya. Kemudian sakit yang lain selain flu, selain batuk biasa, ini nyeri juga muncul ya teman-teman. Nah nyerinya ini juga akan lumayan panjang. Kalian yang punya asam urat, punya pegelinu, punya encok dan seterusnya, mungkin punya kolesterol tinggi, karena juga hitungannya saya melihat potensi nyeri di bagian belakang badan ya. Jadi dari pundak, kaki sampai di apa jenenge lek cara kalau kita tuh ulan-ulan tuh apa ya? Ulan-ulan tuh apa bahasa Indonesia nih? Pokoknya saya dengan garis awak geger mburi gitu loh. Jadi di ulan-ulan itu apa bahasa Indonesia aku bingung lek ngomong rek. Pokoknya di bagian belakang tubuh kita tuh akan lumayan nyeri. Kemudian persendian ini juga masih ada potensi nyerinya. Sehingga hati-hati juga ketika bekerja jangan terlalu berat. Kalau memang kalian punya potensi penyakit yang artinya bisa terkontaminasi ketika dengan hal-hal yang artinya bisa membuat nyeri dan seterusnya. Ini satu hal yang harus diwaspadai. Kemudian sakitnya tadi sudah dijelaskan, gatal meskipun tidak panjang jangka gatalnya, kemudian flu, batuk biasa, sakit-sakit ringan, sulit tidur, ini juga menjadi momen yang pas menurut aku karena Eyang juga menyarankan kita untuk perbanyak tirakat kan di akhir tahun. Jadi rasa ingin tidurnya kalian itu justru sore hari akan datang, tapi ketika sudah di malam hari kalian akan sulit tidur. Ada yang sama? Ada yang merasakan hal yang sama atau tidak? Ketika sore itu ngantuk, tapi lewis tangi begitu sesuatu meneh. Ada yang kayak gitu, berarti Allah sedang minta kalian buat mendekat kepada Allah. Ya, dekat dengan Tuhan kalian, sesuai dengan keyakinan ya. Kemudian, sakit dalam arti yang membuat kita menjadi lebih mudah terenyuh. Atau gini, sakitnya itu akan membuat kita lebih nelongso. Artinya, ketika kita sakit rasanya kayak salah mati salah urip istilahnya gitu. Jadi sakitnya ini bisa mengarah ke psikis teman-teman, sehingga juga lumayan meskipun tidak terlalu berbahaya menurut saya, karena akan artinya akan bisa mempengaruhi tubuh kita secara psikis. Jadi sakitnya kita itu bukan karena sakit kesehatan saja, tetapi artinya secara psikis juga lumayan. Kemudian emosi, ini hati-hati. Emosi di bulan 11 ini juga tidak keras, tidak dominan, tapi ada di beberapa titik tanggal ganjil. Tanggal ganjil di bulan November ini cenderung artinya juga bisa mengarah ke emosi yang berlebihan. Jadi hati-hati. Kalau misalnya mau berdebat sama pasangan, menyelesaikan pasangan, hindari tanggal ganjil ya. Tanggal genap aja ngobrolnya, biar lebih adem. Kalau misalnya kemarin aku punya salah apa, suaminya ketahuan ada WhatsApp dari janda ya toh, terus dibahasnya mau menjelaskan, nanti dulu saya kerja dulu, saya pulang saya jelaskan, tapi tanggalnya tanggal genap aja ngambilnya ya.
Oke. Jadi emosional kita juga agak lumayan tapi tidak terlalu cenderung, tidak terlalu signifikan. Itu secara kesehatan ringan. Tapi teman-teman yang punya jantung, yang punya darah tinggi, yang punya asam urat, kolesterol dan seterusnya, tetap hati-hati. Konsumsi makanan-makanan sehat herbal. Aku baca komentar nih dari teman-teman, aku banyak baca komentar. Makan jus timun, kemudian makan kalau dari kecil itu saya diajarkan untuk mengkonsumsi labusium direbus, itu bisa menurunkan kadar darah tinggi kita. Jadi ya lebih sehat juga lebih bagus, tetapi vitamin kalau perlu juga boleh dikonsumsi. Silakan konsultasikan dengan dokter. Itu secara kesehatannya. Kemudian perbanyak konsumsi minum air putih dan vitamin bila perlu. Tambahannya ketika kita sudah merasa sangat gatal atau badan kita sudah merasa nggak enak, mau pakai cara cerondol, konsumsi air daun sirih, kemudian mandi dengan air daun sirih. Ingat, bulan ini akan banyak orang yang wafat karena sakit, sehingga hati-hati ya, hati-hati, jaga kesehatan, prasangkanya yang baik. Insya Allah apapun yang menyerang kita, sakit sementara, sakit pengingat, sakit pelebur dosa, dan kalau memang Allah menghendaki kita meninggal karena sakit yang Allah berikan di bulan November, mudah-mudahan kesempurnaan bagi jenengan yang amin, husnul khotimah bagi kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Itu dari segi sakit. Secara kerezekian Mas T, inflasi deflasi terus-terusan muncul ya teman-teman, sehingga apa hal yang paling diwaspadai di bulan November ini, sebetulnya secara garis besarnya ini juga akan lebih lumayan daripada kemarin. November ini kerezekiannya akan lebih lumayan daripada bulan-bulan sebelumnya. Bulan yang tepat bagi kalian mau mulai investasi jangka panjang. Mau beli logam mulia, mau beli tanah, mau mulai nabung secara bentuk uang tetapi didigitalkan atau disimpan di bank, dan seterusnya. Ini adalah momen yang sangat baik bagi kalian yang mau menanam. Nah, di sini simbol tanamannya ini juga bukan simbol tanaman yang artinya secara garis besar hanya rezeki yang kalian tanam. Di bulan 11 ini sangat saya anjurkan bagi teman-teman yang mau bersedekah. Ya, jangkanya cukup panjang sekali, poinnya cukup panjang. Kalian yang memulai nabung kemudian niatnya paling hoki kalau dihitung tabungannya mau diniatkan buat apa Mas Tulus yang paling hoki? Yang paling hoki adalah di bulan 11 ini kalian yang mau nabung niatnya buat bikin rumah atau beli tanah. Ini paling hoki. Yang kalian sudah niat, oke, anggaplah 2 tahun kemudian saya harus punya rumah. Amin, saya juga berhayal teman-teman sekarang sholawat, wai. Angga yang TikTok enek wong jual perumahan 300 juta, 200 juta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman tak sholawat itu. Neng yo, tetap dengan usaha. Jadi kalau kalian sudah mulai untuk nabung di bulan 11 ini, nabung niatnya buat dibekukan untuk rumah, insya Allah Allah kabul. Ya, makanya yang paling hoki adalah nabung untuk beli tanah atau rumah. Intinya di situ, tabungannya. Mau investasi, deposito dan seterusnya juga boleh. Jadi untuk nabung ini terbaik di bulan ini, terbaik lah. Di antara di antara Oktober itu baik, ini di bulan ini untuk poin terbaik. Bahkan kalau secara hitungannya 9 sih, di bawah 9 sih. Di bulan ini di bawah 9. Jadi masih hoki banget buat kalian yang mau nabung, yang mau menyisihkan rezekinya, berhenti ngerokok misalnya, berhenti nge-vape, berhenti memakan sesuatu yang artinya pengeluarannya besar, saya stop, saya tabung misalnya gitu ya. Ini juga sangat bagus. Logam mulia juga masih sangat menjanjikan teman-teman, harganya terus naik signifikan banget, hati-hati. Uangnya mending dilarikan ke yang penting-penting ya. Oke. Kemudian secara kerezekian juga sebenarnya pemasukan bagus, simbolnya bagus, pengeluaran juga bagus. Jadi pengeluarannya kecil, pemasukannya agak sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga ini kesempatan yang tepat bagi kalian ketika pengeluarannya kecil, pemasukannya lumayan, berarti ada keuntungan yang lebih. Inilah kenapa ada simbol
simbol nabungnya luar biasa. Sehingga kalian yang memiliki rezeki yang lebih, kemudian ingin melarikan ke sesuatu yang lebih manfaat untuk masa depan, untuk nikah. Oh ya, untuk nikah juga hoki ya. Untuk nikah, bikin rumah, itu best banget. Kalian bisa menyisihkan rezekinya untuk itu. Lalu Mas Tulus kalau buat usaha, usaha apa? Nah ini teman-teman yang jual batu akik misalnya, atau batu-batu permata, penjualan emas ya, yang jualan emas, yang punya properti, rumah, tanah, dan selebihnya, kemudian mobil, kemungkinan besarnya di bulan ini akan sedikit ada kemudahan. Jadi mungkin kalau kemarin masih malas untuk posting, masih malas untuk menawarkan, di bulan ini sepertinya bisnis itu akan lumayan. Akan banyak orang yang cari properti atau mencari benda-benda yang artinya berbentuk tadi, batu-batu. Misal batu akik kan dulu pernah hits ya. Untuk batu-batu permata misalnya, atau batu jenis apalah, batu yang berharga, artinya ini juga sepertinya juga akan mengalami kelonjakan. Kemudian bisnis apa yang terbaik Mas Tulus? Dari hitungan angkanya justru masih lari ke kuliner. Kalian yang artinya mengarah ke kuliner ini juga masih sangat baik sekali secara hitungan angkanya. Kemudian bisnis terkait dengan perkebunan, nanam, pertanian ya, kemudian juga untuk peternakan, ini juga masih sangat baik. Kemudian kalian yang mungkin mau bisnis kuliner yang artinya dari tanaman ya, bikin keripik kah, sudah mulai dikasih merek kah, dan seterusnya. Ini salah satu hal yang bisa kalian simak, yang bisa kalian cerna untuk diperkembangkan. Untuk dikembangkan secara garis besar. Kerezekian dari segi usaha itu juga boleh. Kalian punya kuliner baru, saya sudah buka sate Padang, saya pengen buka sate Jawa misalnya, sate Madura misalnya. Terus saya sudah buka teh teh apa, ada kan teh yang besar-besar di pinggir jalan itu, es teh jumbo. Ada lagi nanti kita bikin es teh yang lain lagi misalnya, jadi ada tambahan-tambahan. Ini juga masih sangat boleh. Kuliner yang jualan makanan sepertinya juga akan lumayan ya. Hati-hati juga tetapi dengan pelibatan karyawan-karyawan, yang artinya di sini ada sedikit sekali teman-teman. Jadi posisi di mana kalian dikhianati oleh karyawan terbaik kalian itu ada, walaupun tidak besar. Tetapi tidak besar dalam tanda kutip ini lebih menyakitkan lagi itu bukan uangnya, tapi faktor kepercayaan kita yang disalahgunakan. Itu secara kerezekian. Jangan berhutang dulu ya orang baik, simbolnya sangat bagus untuk yang mau bersedekah dan juga nabung. Sangat kurang baik bagi kalian yang berhutang, apalagi sesuatu yang kurang baik. Kalau memang anggaplah ini belanja bulanan, terus memang pakai kartu kredit, pakai paylater, ya nggak masalah ketika memang itu sudah sesuatu yang pasti untuk kebutuhan hidup kita. Tetapi artinya di sini berhutang atau menghutangi dalam bentuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau misalnya maaf, ada teman yang lagi kesulitan butuh bantuan uang, kalau bisa dibantu saja, sedekah saja, jangan jangan dipinjami uang dengan alasan aku nanti tanggal segini aku pulangin, gajian aku pulangin. Mendingan enggak sih, kalau saya masih belum menyarankan untuk itu. Sampai akhir tahun ya intuisinya cukup padat ya teman-teman, jadi hati-hati. Kerezekiannya bagus, ayo yang sudah mulai buka usaha. Sebenarnya yang paling hoki memang makanan tadi yang dari bumi. Tetapi 1 atau 11 ini sebetulnya sejauh ini netral. Kalian mau buka usaha apa terbaik boleh ya. Bangunan kah, toko bangunan kah, kemudian toko besi baja, kemudian jual kendaraan yang berbau-bau besi juga lumayan. Itu secara kerezekiannya. Oke. Yang lain dari segi percintaan Mas T, apakah di bulan November ini bagus? Hampir semua tanggal di bulan November ini baik bagi kalian yang mau menikah. Sangat baik, tapi terbaiknya di tanggal ganjil dan juga tanggal genap, tetapi tanggal genap yang tunggal. Ngerti maksudnya? Tanggal ganjil dan juga tanggal genap yang tunggal, berarti 2, 4, 6, 8.
Hanya di angka itu di awal bulan untuk tanggal genapnya. Kalau tanggal lain tanggal ganjil itu juga sangat disarankan 3, 4, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tanggal-tanggal ganjil di bulan ini. Jadi untuk yang mau menikah, untuk yang menjajaki dunia lebih serius lagi, mau nembak pasangannya, mau ngelamar, mau membicarakan sesuatu yang artinya mengarah ke lebih serius lagi, juga dari hitungan angkanya juga terlebih hoki daripada sebelumnya. Itu pandangannya Mas T. Kemudian bagi kalian yang mungkin sekarang sedang posisinya sedang kurang baik-baik saja. Ini artinya mohon maaf ya untuk yang mungkin putus nyambung pasangannya atau yang sudah pisah ranjang, cerai secara agama. Ini waktu yang tepat bagi kalian ambil tanggal ganjil di bulan ini untuk ngajak ngerujuk atau memperbaiki hubungan. Ini justru bagus bagi kalian yang sedang berantem. Maaf yang rumah tangga mungkin pisah ranjang atau sudah ketemu talak satu tapi mau diperbaiki kemudian bangun nikah, kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa aku nggak tahu. Itu sangat saya sarankan, sangat-sangat diperbolehkan karena simbolnya lebur ya Rek. Leburnya itu bisa ngelebur sesuatu yang nggak baik. Harapannya Mas T dalam hubungan percintaan kalian yang oke, kemarin sempat cerai, sempat ada perdebatan sampai perceraian, mudah-mudahan yang jelek tadi Allah lebur kemudian menjadi yang lebih baik lagi untuk hubungan di masa datang atau berikutnya. Seperti itu dari segi percintaan bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah nikah gimana Mas Tulus? Nah, ini juga salah satu hal yang artinya masih perlu diwaspadai ya. Perdebatan-perdebatan kecil. Memang secara garis besarnya satu-satu ini masih netral juga, tidak terlalu cenderung sampai ada perceraian kemudian ada perkelahian, tetapi simbolnya di sini justru ada KDRT, perkelahian kok nggak ada perkelahian, KDRT maksudnya, tetapi tidak terlalu parah sampai maaf pembunuhan, penghilangan nyawa dan seterusnya. Tetapi perdebatan-perdebatan kecil kemudian bisa memicu perkelahian itu juga sangat-sangat mungkin. Jadi hati-hati dalam berdebat dengan pasangan kita. Simbolnya adalah uang, simbolnya adalah kerezekian, sehingga kurang-kurangi berdebat untuk uang yang kurang. Belanjanya biasanya dikasih segini, kok sekarang segitu. Biasanya dikasih segitu, kok sekarang segini. Mungkin berdebat akhirnya jadi berantem. Itu salah satu hal yang harus kalian hindari. Perdebatan-perdebatan yang tidak penting itu yang harus kalian hindari dalam rumah tangga. Selebihnya rumah tangga masih baik-baik saja, masih aman-aman saja. Tetapi konfliknya ini bukan hanya dengan pasangan ya teman-teman, tetapi bisa dengan keluarga, tetangga, atau bahkan anak cucu kalian. Sehingga perselisihan paham tadi walaupun tidak banyak, walaupun tidak artinya tidak meluas, tapi perselisihan paham itu akan muncul dengan pasangan kita, anak kita, saudara kita, kakak, adik, dan keluarga besar atau bahkan ibu dan anak, bapak dan anak misalnya, akan ada muncul perkelahian karena satu hal di mana perdebatannya tadi tidak menemukan titik terang. Itu dari segi percintaan ya. Jaga silaturahmi dengan baik, hindari perdebatan-perdebatan yang nggak penting. Kemudian ini bapernya manusia ini juga akan muncul lumayan ya. Di akhir tahun 11-12, 11 sudah mulai masuk, 12 itu akan lebih baper lagi. Jadi soal hubungan bermasyarakat, kemudian juga hubungan rumah tangga, ini baper dalam arti bisa membuat emosi. Tadi saya sampaikan di awal bahwa sakitnya bukan medis saja, tapi bisa terpancing emosi walaupun tidak keras, walaupun tidak kuat, tetapi ini juga harus hati-hati. Secara psikisnya juga akan terpancing ya. Hindari perdebatan yang menyakiti hati orang lain. Hindari perdebatan atau bercanda yang menghina. Itu dari segi percintaan. Hal yang terakhir nih, dari segi musibah. Saya disclaimer ya teman-teman, musibahnya ini hanya sekedar membaca angka. Saya juga bisa salah. Banyak banget teman-teman yang nanya, November harusnya sudah hujan Mas Tulus. Kenapa masih belum hujan ya? Sebenarnya kalau dibilang November harusnya udah hujan deras, saya menghitung melalui angkanya, saya melihat potensi hujannya tidak sering atau belum terlalu banyak. Desember baru itu bisa full. Dari hitungan saya Desember memang lebih full, tetapi November ini harusnya 2, 4, 6, 8 tanggal-tanggal genap di bulan ini harusnya sudah ada
kadar air meskipun tidak banyak. Nah, untuk hawa panas ini juga masih hal yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya. Hawa panas masih muncul di sini tapi bareng juga dengan tanah. Berarti apa artinya? Hawa panas yang di sekitar kita masih ada titik-titik tertentu di bulan November ini, khususnya di tanggal-tanggal ganjil di bulan November. Ada titik panasnya. Panasnya simbolnya muncul bareng dengan tanah. Berarti ada kemungkinan mungkin ada letusan gas ya, kemungkinan ada ditemukan ledakan-ledakan lagi, kemudian ditemukan lahar-lahar tertentu, gas yang keluar dari bumi, atau mungkin sejenis lumpur lapindo, atau simpelnya adalah gunung berapi yang erupsi dengan skala yang besar. Muncul sekali di situ. Jadi hawa panasnya masih ada, hujannya masih belum banyak di bulan November ini. Tanggal genap saja. Di sini masih ada beberapa titik ya. Waspadai tanggal 11 ya teman-teman. Aku mewaspadai betul tanggal 11 karena satu ini simbol kecelakaan daratnya lumayan banyak, lebih dari 2. Korbannya lebih daripada 2 ya. Meskipun kendaraannya cuma 1 ditabrak tok bisa korbannya lebih dari 2. Kemudian kendaraan 1 nabrak pohon lebih dari 2 korbannya. Sehingga kecelakaan daratnya ini paling dominan berbahaya di bulan November. Saya melihat itu. Potensi kecelakaan di bulan November itu juga lumayan dominan. Tadi panasnya masih ada, hujannya masih kurang, sampai ke erupsi gunung, bahkan tadi ada panas dan juga tanah ya, sehingga munculnya dari dalam tanah. Mungkin akan ditemukan titik-titik semburan gas dan seterusnya lagi, hati-hati juga ya soal itu. Kemudian kecelakaan darat di tanggal 1 ini saja simbolnya sudah sangat banyak di beberapa titik di bulan ini. Dari segi kecelakaannya orang meninggal juga lumayan banyak ya, apalagi di tanggal 11, 13, 17, 15 dan juga 19. Hati-hati tanggal-tanggal itu ya. Di sini muncul poin kecelakaan di daratnya agak lumayan sekali saudaraku. Jadi kalian harus hati-hati terkait dengan kecelakaan di darat, ini masih salah satu potensi. Kemudian gempa secara hitungan angka, sekali lagi secara hitungan angka ya. Ketika saya bilang di akhir tahun secara hitungan angka, dan hitungan saya itu bisa salah. Jadi kalau nggak terjadi gempa, teman-teman tidak perlu bertanya kenapa tidak ada gempa. Sebenarnya banyak titik-titik yang tidak terdeteksi, yang tidak diupload oleh media sehingga kalian terkesan tidak ada. Titik gempa di bulan November ini lumayan teman-teman. Aku dapat info dari saudaraku yang menyampaikan bahwa 29 sampai ke tanggal 2 November ini titik gempa Jawa Barat dan juga Bengkulu salah satu prediksi yang katanya sudah disampaikan atau ya sedang menjadi perhatian khusus. Jadi hati-hati juga. Titik gempanya lumayan sering di setiap tanggal ganjil di bulan November ini ada titik gempanya. Di tanggal ganjil atau tanggal ganjil yang bertemu dengan tanggal genap. Berarti di awal bulan ini nggak terlalu sering, di akhir bulan atau mendekati tanggal 12 ke sana. Di pertengahan bulan ini akan lumayan pada titik gempanya. Sehingga hati-hati tanah longsor, banjir bandang, air yang bercampur dengan tanah lumayan. Kemudian angin kencang. Ini juga masih menjadi momen yang harus diwaspadai juga. Ada muncul simbol angin kencang di setiap tanggal ganjil di bulan November ya teman-teman. Jadi hati-hati juga. Jadi kita garis bawahi yang saya sampaikan itu belum tentu terjadi, ini hanya membaca angka saja. Oke, potensinya banyak banget di bulan November ini. Lumayan komplit. Yang tidak muncul sebetulnya adalah simbol pesawat. Yang tidak terlalu muncul adalah simbol kecelakaan di laut. Itu yang tidak muncul. Bukan tidak muncul, kemungkinannya kecil sekali. Tetapi lebih dominan di kecelakaan yang ada di darat ya. Baik kereta maupun mobil yang tersambar kereta. Atau mungkin kecelakaan di darat yang disebabkan oleh si mobil. Waktunya ini universal sekali. Angka 1 atau 11 atau angka 11 di sini netral sekali. Sehingga artinya bisa terjadi kapan saja. Mau siang, mau malam, mau hujan, mau panas, bisa terjadi kecelakaan. Jadi hati-hati. Selamat selumun selamat. Sing nonton video ini insya Allah diberikan keselamatan dari perjalanan berangkat pulang mau kemanapun. Allah jauhkan dari bala apapun. Amin. Amin ya robbal alamin.
Itu yang Mas T bahas, semoga manfaat intuisi di bulan November ini. Teman-teman yang punya saran, kritik silahkan kirim ke Instagram ya, di bigtools_official atau komentar saja di postingan Mas T yang di YouTube, kira-kira mau bahas apa lagi. Kalian pengen Mas T bahas apa, silahkan tulis di situ ya. Nanti Mas T list. Ingat, nggak boleh baper kalau nggak dibahas. Intinya di situ ya. Oke. Terima kasih, ketemu lagi di next video. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Semoga teman-teman yang nonton selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran segala urusannya. Amin. Semoga manfaat. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan ya. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang salah rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera engkau kabul ya Allah. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Yang nonton video ini juga Mas Tulus dan keluarga besar, semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Oh iya, tambahannya adalah bulan 11 ini tuh ada titik-titik tanggal atau titik-titik angka yang energinya lumayan ya, khususnya di awal bulan. Jadi ini waktu yang tepat bagi kalian mau mengasah sesuatu yang kalian punya. Nanti kita coba jabarkan di video lain deh kalau memang kalian setuju ya. Oke, terima kasih Mas T, pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 44 menit, ya Allah, jauh banget. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.